agar iklim investasi itu bisa masuk ke Bojonegoro, ya pemerintahannya, rakyatnya welcome. Ya kalau saat ini jangankan kok bisa hidup dan untung gitu, bisa bertahan aja sudah luar bagus. biasa. Keberuntungan, kesuksesan itu berarti ada yang karena faktor lokasi juga. Ya hoki ya, hokinya, hoki. Itu lokasi, aku yakin. orangnya juga. Gitu. Tapi kembali lagi, percaya atau tidak, semua rezeki itu sudah ada yang ngatur. Betul. Jangan sampai lah kalau di Bojonegoro itu punya potensi tambang, ya apa saja ya, tambang minyak dan tambang-tambang yang lain, galian C dan tambang yang lain, pertaniannya cukup bagus, perikanan cukup bagus, iklim usaha bagus. Kalau sampai di Bojonegoro ada istilah ayam mati di lumbung padi. Dalam bisnis kan tetap ada tantangan. Kira-kira tantangan seperti apa yang sering dihadapi Pak Mo? Selamat datang di Radar Bojonegoro. Oke, teman-teman Radar Bojonegoro. Tamu saya hari ini adalah pengusaha hotel yang cukup sukses di Bojonegoro, yaitu Pak Moh Subeki. Selamat siang Pak Moh Subeki. Selamat siang Mas Jin. Alhamdulillah saya hari ini dapat kehormatan ini. Ini Pak Moh ini yang kesekian kalinya, kedua kalinya Pak Moh ya, mampir di studio kita. Pertama peluncuran di saat peresmian ya. Oh gitu ya. Peluncuran studio ini. Teman-teman, Pak Moh Subeki ini adalah pengusaha hotel, salah satu hotel yang cukup sukses di Bojonegoro ya. Mungkin Pak Moh ini bisa sedikit bercerita Pak Moh, awal mula Pak Moh ini menggeluti bisnis hotel kapan dan bagaimana ceritanya bisa memiliki hotel, membangun hotel yang cukup lumayan ini tuh banyak dikunjungi orang gitu Pak Moh. Biar menginspirasi. Terima kasih lah kalau saya dianggap sukses, karena apa ya? Orang yang melihat. Kalau secara pribadi saya masih banyak kekurangan dibanding pelaku-pelaku usaha yang lain yang lebih sukses. Ukuran sukses itu sebenarnya ketika kita mampu bertahan bisnis ini menjadi tetap fight, tetap lancar, bisa bersaing dengan yang lainnya, dan kemudian masih bisa terus mengembangkan dan untung. Karena saat ini sejak COVID zona itu hampir selalu semua pelaku usaha itu dalam kondisi prihatin. Ya kalau saat ini jangankan kok bisa hidup dan untung gitu, bisa bertahan aja sudah luar bagus. Biasa. Jadi kata-kata sukses itu saya lebih membawa ke apa ya istilahnya rasa syukur itu. Rasa syukur yang sampai saat ini bisa berjalan membawa gerbong perusahaan itu dengan visi misinya itu. Oke. Awal mula jenengan itu mendirikan MCM itu kapan? Dan ceritanya seperti apa? Apa itu MCM? Jadi saat saya SD, mungkin banyak orang yang sudah pernah lihat. Saya SD masuk ke SMP itu dulu ada sinetron di TV, namanya Losmen Bubroto. Oh iya. Dulu jadi film juga nih kayaknya. Mungkin pernah lihat ya. Belum lahir. Bukan, ini kayaknya akan diproduksi ulang jadi film seperti Losmen Bubroto itu. Pernah jadi karakter gaya manajemen itulah yang kami terapkan. Saya bermimpi, wah kok enak ya. Akhirnya disitulah muncul saya mulai dari membangun restoran, membuat usaha kaitannya dengan waktu itu homestay kok begitu. Saya lihat banyak yang belum begitu paham pada waktu itu. Akhirnya hanya 8 kamar saya itu tidak izin kos, tapi buat izin usaha namanya hotel. Hotel hanya 8 kamar. Yang kemudian pelayanan manajemennya saya ikut hadir di tengah para tamu yang pada saat datang di tempat kami itu ikut menyapa, ikut menemani makan, ngobrol. Ya seperti kayak di sinetron Losmen Bubroto itu. Nah disitulah boleh dikatakan itu apakah kelebihan atau kekurangan, kenyataannya justru dari karakter inilah yang bisa membuat tamu-tamu kami ini senang, merasa dilayani, bisa ketemu dengan owner sendiri gitu. Apa saja yang diinginkan tamu, tidak ada yang sulit. Contoh sederhananya begini, ketika tamu datang naik kereta api jam 5 sampai sini, mestinya kalau di hotel yang lain itu harus check-in-nya menunggu jam 1 kan gitu, atau jam 12 gitu. Tapi kalau dari hotel kami
boleh selama kamar itu kebetulan tidak lagi ditempati orang kan gitu. Belum lagi kalau misalkan ada orang yang punya gawe hajat di tempat hotel kami ya, misalkan wedding atau mungkin yang lainnya, bisa nggak Pak kami nanti selesai acara ini jam 1, jam 2 check out-nya setelah acara aja kamar hotelnya. Ya selama kamar itu kalau memang tidak ditempati orang lain, kami lebih sistem kekeluargaan ini kami bangun. Itulah yang menjadikan semangat kami, karena ya orang Jawa itu bilang entuk lem-leman, banyak tamu yang ngelem kami. Kok enak ya di sini boleh begini, boleh lewat jam nggak apa-apa gitu. Ya kayak begitu. Nah itu dikatakan manajemen yang bagaimana, tapi kenyataannya kami sampai saat ini bisa hidup. Memang kami tidak hanya di hotel Mas, kami juga entrepreneur. Sehingga MCM itu sebuah nama yang kami dulu mengarang cukup panjang waktu itu. Apa itu kepanjangannya? Sebenarnya nama itu adalah Muhacitra Mulia. Tapi pada waktu itu karena saya punya profesi presenter, MC ya. Akhirnya aku julukan teman-teman orang Bojonegoro dan kawan-kawan dekat saya itu kalau ngece dalam arti bahasanya plesetan pertemanan ya, akrab gitu loh Mas. MCM yo apa modal cocote moh. Gitu. Plesetannya begitu ya. MCM kan, MC moh kan begitu. Ya, tak pikir apik yo gitu. Saya terima, enggak apa-apa, itu kan namanya. Ternyata banyak orang yang tanya, MCM itu apa? Nah, kalau ada banyak orang yang bertanya, ya berarti orang itu sudah tahu kemungkinan, tapi sungkan ngomong. Oh gitu ya. Akhirnya ya pelan-pelan, oh ternyata MCM itu Muhacitra Mulia. Alhamdulillah. Itu Pak Mo itu memang mendirikan MCM itu awal mulanya ya memang dengan modelnya sendiri seperti apa? Awal itu tempat apa? Apakah rumahnya di situ jenengan? Ya dulu awalnya kan restoran, namanya Resto and Musik MCM. Oh gitu. Saat itu masih jarang Mas di Bojonegoro hotel itu. Akhirnya kami mendirikan nekat. 8 kamar itu kami izinnya bukan kos-kosan, langsung punya izin hotel. Alhamdulillah persyaratan kami semuanya komplit dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha kami jalankan. Baik itu hubungannya dengan pajak yang ada di PPN daerah, pajak juga yang lainnya kami rutin dengan sempurna gitu. Alhamdulillah tahun 2012-2013 itu Exxon mendirikan sebuah pengeboran banyu, minyak. Waktu itu kan banyu urip. Itu ternyata di saat ada tender, tempat kami malah justru memenuhi syarat. Oh gitu. Tender untuk menginap para pekerja. Jadi persyaratan administrasi, perizinan semuanya komplit, bahkan termasuk juga pengalaman melayani banyak orang komplit. Disitulah saya dibantu oleh Perda 23. Di situ konten lokal punya hak untuk ikut andil di dalam pekerjaan itu. Ya memang zaman pemerintahan pada waktu itu kami merasa bersyukur sekali. Tetapi setelah masuk pemerintahan pengganti berikutnya, saya juga sempat agak menurun. Menurun. Tapi menurun ini bukan kesalahan pemerintah, enggak, saya tidak mengkritisi, saya tidak berani mengkritisi pemerintah. Kami harus bermitra dengan pemerintah, siapapun pimpinannya, siapapun bupati dan wakil bupatinya, kami berusaha untuk menjadi mitra yang baik. Tetapi jangan sampailah kalau di Bojonegoro itu punya potensi tambang, ya apa saja ya, tambang minyak dan tambang-tambang yang lain, galian C dan tambang yang lain, pertaniannya cukup bagus, perikanan cukup bagus, iklim usaha bagus. Kalau sampai di Bojonegoro ada istilah ayam mati di lumbung padi, itu miris. Ya apakah kemudian kita akan saling menyalahkan? Enggak. Kalau menurut saya adalah tergantung dirinya sendiri. Pelaku usaha yang kami anggap hebat itu adalah mereka yang mampu bertahan hidup. Bagaimana dengan keadaan apapun, mencari terobosan-terobosan potensi yang ada, sehingga selalu berinovasi untuk menuju saat ini apa potensi yang bisa kita laksanakan untuk menjadi usaha ini bisa terus berkembang gitu. Ini yang luar biasa yang harus kita akui. Oke Pak Mo ini sudah cukup berpengalaman di bidang bisnis perhotelan. Kira-kira nih
dalam bisnis kan tetap ada tantangan, Pak. Kira-kira tantangan seperti apa yang sering dihadapi Pak Mo? Ya sebenarnya tantangan yang paling berat itu kadang-kadang satu kebijakan-kebijakan politik ya, kebijakan-kebijakan politik dari pusat, dari daerah ini harapan kami berpihaklah kepada rakyat kecil. Bagaimana terciptanya pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dengan adanya intervensi kebijakan, salah satu yang kami anggapkan Perda 23 yang dulu pernah mengangkat konten lokal itu, ya secara otomatis itu akan mempengaruhi daripada pelaku-pelaku usaha Bojonegoro itu ikut bangkit. Nah, kemudian tantangan yang kedua, ada dua sekarang ini. Yang pertama bisnis itu, yaitu kreatif monopoli sama kreatif kompetisi. Nah, kreatif monopoli itu adalah kreatif yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mudah ditiru orang lain. Bisa karena faktor pendanaan investasinya, kemudian SDM-nya, juga kaitannya dengan prospek apa pekerjaan yang ditangani itu. Tetapi kalau kita memilih yang kreatif kompetisi, ya siap-siap aja untuk beradu berkompetisi dengan pelaku usaha yang lain, saling melirik harga, saling melirik fasilitas, saling melirik pelayanan, saling yang paling bahaya itu kalau sudah trek-trekan saling menjatuhkan harga. Nanti tinggal nunggu waktu aja, bisa mati bareng. Berapa kali muncul usaha ini, nanti paling berapa bulan kemudian. Gitu ya? Nah itu berarti kan pelaku usaha yang tidak kuat. Itu fenomena apa ya? Itu menjadi sebuah kendala yang harus kita berani mengambil langkah apa ya harus yang kita hadapi. Yang ideal sebenarnya yang mana Pak? Apakah kreatif monopoli atau kreatif kompetisi? Nah, tergantung kalau seandainya kita punya modal, ya kita akan mengambil sebuah langkah berani bisnis yang dengan segala prospek. Saat ini di Bojonegoro yang paling tepat itu buka usaha, apakah pertanian, apa perikanan, apa perkebunan, apa mau menjadi pelaku usaha jasa. Nah, baru kita berani, karena kita punya modal. Kalau tidak bisa ya gandeng via funding ya, investor atau mungkin satu-satunya kalau kita punya jaminan dengan bank, ya itu boleh dilakukan. Nah, untuk kreatif monopoli juga kita harus orang yang punya modal tinggi atau punya investasi yang cukup, tetapi juga punya keahlian yang tidak ditiru oleh orang lain. Dulu saya, alhamdulillah, MC itu ya katanya banyak orang tuh saya tuh MC yang termahal. Berarti kan masuk nominasi. Karena apa? Waktu itu banyak masih belum yang berani namanya MCM itu tadi. Saya di mana-mana membawakan acara, tapi karena sudah umur sekarang ini adalah kami estafetkan kepada yang lain. Nah, kembali bagaimana kalau kita tidak punya modal? Satu-satunya adalah kalau kita pengen tidak tersaingnya adalah jangan meniru orang lain. Kita harus mampu menciptakan. Bukan melamar pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Ini yang sebenarnya tidak mudah, menciptakan pekerjaan. Jadi karyawan saya berharap 4 tahun kalau bisa mengundurkan diri. Hanya 4 tahun? 4 tahun. Saya beri waktu 4 tahun kalau bisa mengundurkan diri, kalau dia sudah mampu. Karena apa? Saya berpikir kamu jangan bercita-cita ingin menjadi karyawan. Tapi bercita-citalah ingin menjadi owner biarpun toh kecil usaha itu. Digeluti dengan serius. Misalkan gini, dulu tukang cukur itu namanya seperti itu. Sekarang itu namanya apa? Salon. Barbershop. Mahal itu? Mahal sekarang jadinya. Dulu namanya tambal ban, tukang tambal ban. Contoh sederhananya begitu. Sekarang namanya vulkanisir kan. Dulu tukang umbah-umbah. Tapi sekarang profesional. Sekarang namanya laundry. Dulu namanya warung. Ya. Kemudian berkembang sekarang namanya menjadi kafe, menjadi restoran. Ya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau apapun pekerjaan digeluti dengan serius dan fokus, insya Allah itu akan membawa hasil. Oke, mantap sekali Pak Mo. Oke Pak Mo, kita lanjut lagi. Kembali ke monopoli, monopoli sama kompetisi. Kalau kita berkompetisi, para pengusaha ini berkompetisi saling berbagi kualitas, saling memurah-murahkan. Yang senang kan konsumen Pak. Pilihannya banyak dan harganya murah kan. Gitu. Konsumen itu kan raja, pembeli itu adalah raja. Mesti dia akan memilih.
belum tentu yang pelayanannya bagus, tapi ada sisi kekurangannya. Apakah itu harga, apakah itu rasa, apakah itu fasilitas gitu loh. Kadang-kadang sepele, makanannya enak, tempatnya tidak ada lahan parkirnya. Misalkan kayak gitu. Iya. Itu namanya kompetisi yang saling bersaing, ada kelebihan, ada kekurangan. Makanannya enak tapi mahal gitu. Makanannya murah tapi kurang enak kan gitu tuh. Nah, rezeki itu tergantung kepada ya kemampuan secara profesional. Tapi ada yang tidak bisa dibawa oleh keprofesionalan, tapi memang hoki, Mas. Ada orang Jawa itu gini, tangannya adem, nandur sak nandur, itu mesti urip. Nyambel, nek ngulek-ngulek mesti sedep, enak. Itu kan tangannya rezeki. Ada juga rezeki itu karena tempat, Mas. Tempat, lokasinya, tempatnya jauh, jalannya jelek, tapi berbondong-bondong datang orang ke sana. Nah, tetapi apakah makanannya enak dan tidak itu tergantung orang yang di mana di situ ada yang tamu banyak, mesti orang banyak yang suka kan gitu. Tapi menunggu waktu sampai kapan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pertama kali buka mesti ramai. Kalau dia bertahan sampai bertahun-tahun berarti hebat. Itulah yang namanya pelaku usaha kuat gitu. Tetapi rata-rata di saat nanti orang tuanya meninggal, diteruskan anaknya, tangannya ada di orang tuanya. Hokinya itu. Diteruskan anaknya atau dipeneruskan orang lain, nggak bisa. Akhirnya turun. Kadang-kadang gara-gara pindah tempat hanya beratus meter aja, bisa jadi yang hanya pindah tempat 100 meter sama-sama kelihatan. Gara-gara tempat aja, ini nggak bisa dirasional. Iya, memang. Kalau dirasionalkan kayak tempat kami itu dirasionalkan. Yang namanya fasilitas itu harus tercukupi standarnya semuanya. Mulai dari contoh sederhana, mulai dari SDM-nya, mulai fasilitas sarana prasarananya, contoh mulai keamanan parkirnya, lahan parkirnya, kenyamanannya, ya keamanannya, terus kemudian baru kepada dengan apa yang dijual, rasanya bagaimana, harganya berapa, bagaimana juga kaitannya dengan kita bisa melayani banyak orang itu dengan menyenangkan. Itu namanya standarisasi. Itu kalau profesional benar. Tapi kalau misalkan ada juga yang tidak menggunakan profesional, menggunakan dua tadi golek kira-kira sing tangane sing adem gini. Oke, Pak Mo. Kalau kita melihat kota Bojonegoro ini di sepanjang jalan ini kan pertumbuhan bisnis kuliner yang cukup banyak sekali. Apakah bisnis kuliner itu memang pangsanya seluas itu, sehoki itu misalnya gitu? Ya, ini terjadi kan begini, Mas. Kadang-kadang orang itu gak kepengen nganggur. Gak ada ceritanya orang pengen nganggur. Sampai buka usaha aja direwangi utang-utang di bank. Semuanya pengen usaha. Tetapi kadang kelatahan itu muncul. Kalau orang lain melihat ada yang sukses, kemudian ditiru orang lain, yang sukses, tiru lain. Nanti tinggal lihat aja kuat-kuatan mana yang mampu bertahan lama. Orang Bojonegoro itu ada istilah Jawa namanya rog-rog asem. Begitu. Kalau pertama-tama itu walah rame, ya, nanti pelan berapa bulan kemudian bertahan lanjut atau berhenti. Kadang-kadang dipaksakan untuk lanjut. Tapi ada keadaan hasilnya nggak imbang. Ya mau akhirnya ya tutup. Nah inilah yang dikatakan kompetisi. Kalau nggak pinter-pinternya untuk melihat kondisi peta pasar kayak apa, seperti ini. Berarti kalau kita kembali lagi Pak Waya, seperti tadi keberuntungan, kesuksesan itu berarti ada yang karena faktor lokasi juga. Ya hokinya. Itu aku yakin. Orangnya juga. Gitu. Tapi kembali lagi percaya atau tidak, semua rezeki itu sudah ada yang ngatur. Betul. Ya, tapi kan melalui cara bagaimana kita berikhtiar. Tapi memang sering Mas orang membaca hoki, tempatnya bagus, tempatnya enak seperti itu. Duluan mana Pak Bo? Ketika kita membangun bisnis itu tempatnya duluan atau produknya duluan? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Yang pertama dulu adalah orang itu punya niat, punya tekad, berani. Ibaratnya udan-udanan panas kepanasan kedah wantut ing dedamel. Jadi orang yang kalau seandainya saya itu membiayai modal,
daripada orang yang mengajukan buka usaha yang baru. Saya lebih suka membantu orang-orang yang itu tadi ditempa oleh keadaan masih kuat. Bayangkan PK5, hujan deras, angin, besok dia masih jualan. Itu orang yang wah, itu kuat orang itu. Nah, tetapi kalau besok sudah kehujanan, kanginan, terus kemudian tutup, ya berarti nggak siap. Nah, tapi kalau ada bertahan bisa seperti itu, lah itulah sebenarnya perlu perhatian pemerintah. Namanya intervensi kebijakan dan intervensi insentif. Insentifnya bagaimana? Bisa jadi dukungan modal. Nah, yang paling terpenting saat ini ditunggu oleh masyarakat pelaku usaha itu adalah perlindungan terhadap usaha ini dari pemerintah. Salah satunya kalau saya jadi bupati. Wah, ini kayaknya ini. Apa Semoga saja ini 100 hari program bupati yang baru ini saya mau lihat visi misi dan kemudian program-programnya bagus sekali. Salah satunya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan segala bidang kan begitu. Mulai pertanian, pendidikan dan peternakan yang lainnya luar biasa itu. Termasuk destinasi wisata juga. Bagus, tapi yang terpenting sekarang ini adalah pelaku usaha itu lindungi dengan izin. Misalkan saya buka usaha apa saja, saya ditanya sama pemerintah, apa yang dibutuhkan? Kami tolong diberi kemudahan izin. Dibuatkan izin semuanya. Karena yang menjadi menakutkan itu gini, pelaku usaha itu tiba-tiba bangkit dari nol, merangkak gitu ya. Kemudian besar karena ada kekurangan dari sisi izin yang sulit. Akhirnya nggak bisa berkembang karena izin tadi. Bukan tidak bisa berkembang, justru mati gara-gara digerau oleh oknum. Nah ini saya ngomong kayak begini, ini bukan rahasia umum lagi. Jadi aparat-aparat yang kemudian mencari kesalahan itu tadi, yang saya maaf ya ini oknum ya. Ini makanya tolonglah pemerintah hadir di sini. Lindungi rakyat pelaku usaha itu diberikan kemudahan izin. Rakyat yang mau mengurus izin bukan berarti tidak mau membayar. Caranya izin ada sesuatu yang kadang-kadang sulit. Jangan sampai pelaku usaha itu ada celah kurang dalam perizinannya. Sehingga apa? Menjadi titik bidik terhadap hukum. Nah ini yang jadi. Gini, Pak, apakah semua usaha yang mau merintis itu langsung diurus perizinannya? Atau ketika sudah mau berproses menuju naik kelas saja ketika kan gini Pak. Tingkatan kemampuan orang berbisnis itu kan macam-macam usaha itu. Ada menengah, ada tingkat UMKM yang menengah ke bawah, menengah dan atas. Kalau saya jadi pemerintah bagian perizinan, saya akan datang. Saya buatkan izin sama izin dengan memenuhi syarat saya bawakan. Kelas UMKM sampai UKM pun, saya akan datang. Kamu usaha apa? Ini. Tolong dilampirkan suratnya yang ini. Kami buatkan izin. Gitu. Persyaratannya ini, lembar administrasinya yang harus dilampirkan ini, sudah kami. Itulah yang namanya bentuk intervensi insentif, bukan hanya duit, bukan hanya permodalan. Ada kemudahan. Ada kemudahan. Mudahan bukan hanya kalau perlu pemerintah jemput bola, selama memang pelaku usaha itu di posisi tidak menyalahi aturan. Misalkan menyalahi aturan karena lokasi, mungkin karena bentuk usahanya apa yang melanggar hukum, ya itu tidak bisa. Tapi kalau seandainya tidak ada pelanggaran hukum, ya harapan kami semua pelaku usaha itu diberikan kemudahan, dibuatkan, jangan menunggu pengusaha itu, misalkan gini, tim bersama, itu turun ke bawah dari tim Satker ini. Ini ada pelaku usaha, didatangi aja. Didatangi bukan hanya ditanya persoalan pajak, hanya persoalan pajak, tapi didatangi konsultasi. Butuh apa? Butuh apa? Anda buka usaha yang dibutuhkan apa? Ada yang mungkin kan apa? Tolong diberikan kemudahan untuk modal usaha, ya istilahnya pinjaman lunak, bunga ringan. Ada yang lagi, Pak, kami takut kalau nanti kami sudah besar, usaha kami ini akan kena pajak. Ya, tidak kena pajak kan kewajiban. Yang justru itu kalau sampai perizinannya belum komplit. Ketika sudah besar, izinnya belum ada. Belum komplit. Nah, itu malah membahayakan. Nah, nanti gampang itu saya kerayu secara hukum, habis itu. Sudah begitu. Nah, itulah yang saya harap pemerintah di dalam hal ini semoga
sumbang saran ya ini ya untuk Bapak Bupati Wahono dan Ibu Wakil Bupati Ibu Lurus, cobalah pemerintah ini duduk bersama, coba semua sektor duduk bersama sehingga betul-betul rakyat Bojonegoro itu terlindungi dalam persoalan membuka lapangan usaha ini. Dengan cara apa? Salah satunya ya intervensi insentif berupa tidak hanya modal, tetapi juga kaitannya dengan perizinan. Kata-kata mudah satu, ada pelayanan mal, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Masih harus melalui proses dinas ini, dinas ini, dinas ini, dinas ini. Bahkan ada satu sampai sekarang ini kesulitan mengurus surat izin. Bukan kami tidak mau bayar. Rata-rata mesti sambat tentang perizinan air bawah tanah. Iya, berarti izinnya cukup rumit juga. Wah, itu. Kenapa tidak ada satu lembaga khusus yang menampung mana? Nah, kalau pelayanan lama, yang kesulitan izin mana ke sini, misalkan begitu. Kami bantu. Selagi memang persyaratannya semuanya terpenuhi, akan kita buatkan izin misalkan. Insya Allah ini poin buat pemerintah. Sehingga pelaku usaha benar-benar dibantu dan dilindungi. Kita kembali ke bisnis tadi. Kira-kira untuk Bojonegoro tahun 2025 ini prospek bisnis masih seperti apa? Apakah memang menjanjikan untuk mungkin investor dari luar membangun bisnis di sini, atau memang orang Bojonegoro yang punya uang mau berbisnis gitu? Apakah masih potensial? Ya, berita terbaru ini insya Allah di Bojonegoro ini kan sudah mulai banyak muncul industri-industri baru. Harapan dengan pemerintah yang baru ini ya, kita doakan dan kita dukung. Tetapi kembali lagi agar iklim investasi itu bisa masuk ke Bojonegoro, ya pemerintahannya, rakyatnya welcome. Jadi jangan sampai investor itu sudah ditakut-takuti dengan izin yang sulit gitu. Izin yang sulit, biaya yang tinggi, seperti itulah Pak. Seperti itulah. Itu yang paling ditakuti pengusaha. Terutama juga kaitannya dengan bagaimana pemerintah memberikan pandangan. Di Bojonegoro itu ada potensi ini loh. Siapa saja investor yang mau masuk, kami akan sambut. Tapi jangan awu-awu ya. Banyak dulu investor itu awu-awu. Hanya maklar gitu lah, maklar itu. Nah, sebenarnya nggak punya duit. Nah, tunjukkan dulu bahwa ini adalah investor memang betul-betul yang sudah profesional dan mau masuk ke Bojonegoro, kemudian dengan perizinan yang diberikan kemudahan. Salah satunya adalah bagi investor kan kelas-kelas Mas. Terutama bagi yang untuk UMKM yang ekonomi menengah ke bawah itu ya aja dibebani terlalu berat lah. Nek ibaratnya saiki durung bisa bayar pajak dulu ya, diberi kesempatan dulu lah biar bangkit gitu. Terutama pajak itu Pak. Iya. Oke Pak Mo. Apa kiat Pak Mo, mungkin dari Pak Mo mungkin ada kiat-kiat supaya bisnis itu tetap langgeng, tetap menghasilkan laba gitu Pak. Tetap berjaya di tengah kesulitan. Ya, jadi gini, kita ini harus mampu mengukur kemampuan kita. Jangan melebihi batas kemampuan. Kadang-kadang terlalu ambisi, ingin berbisnis yang besar dengan modal yang besar. Sementara nggak dipikirkan daya kemampuan. Disitulah banyak kawan-kawan kita yang akhirnya terjadi kolab. Tetapi kalau seandainya berangkat dari nol, yang tadi saya katakan, kalau pelan-pelan, saya ini kan dari nol. Kalau dari nol itu biasanya, akan pengalaman dalam jatuh bangunnya bisnis itu akan kita tahu. Setiap kali melangkah selalu tahu. Tetapi kalau tiba-tiba ada orang yang ambisi, tiba-tiba langsung berbisnis, memaksakan diri, ya sekarang ini satu-satunya cara adalah, kalau kepengen gagal, ya konsultan minimal. Ada konsultan. Apapun bisnis. Mentornya gitu. Jangan sok keminter kita. Seperti itu. Ada konsultan. Sekarang semuanya ada. Konsultan itu apakah memang berbayar atau memang mereka itu temannya kan? Orang mesti selalu berpikir konsultan bayar. Iya. Sekarang ini kan teknologi sudah maju. Oh gitu. Konsultan itu tidak hanya
seperti yang digambarkan orang mendatangkan tim terus sekarang itu ada YouTube ChatGPT, gitu ya. ada aplikasi AI, ada maaf loh ya ini bukan membocorkan sesuatu. Saya pikir itu sesuatu yang wajar lah. Itu kalau kita beritahukan, bahkan bisa jadi, mohon maaf, nanti ini akan terjadi perubahan yang luar biasa dengan adanya, maaf ya, teknologi ini bisa jadi nanti ini murid itu sudah tidak lagi terlalu berharap banyak dari guru karena dapat ilmu dari tadi teknologi ini. Saya pengen belajar bahasa Inggris bisa, agama bisa, bahasa apa saja bidang studinya bisa dipelajari di situ. Makanya sekarang itu jadi guru itu ya tuh hati-hati. Jangan sampai nanti muridnya lebih pintar daripada guru. Kalau itu iya Pak nanti. Karena dulu kan gini Mas, guru itu sinau sih. Iya. Lebih duluan dia sinau. Nah sekarang ini bisa jadi karena teknologi anak-anak muda sekarang itu lebih duluan pinter, bisa jadi dan saya. Hati-hati sekarang, jangan sampai juga jadi guru, jadi dosen, malah lebih kalah dengan mahasiswanya. Jadi ini tantangan juga ya? Tantangan dan sekaligus juga peluang pemuda juga. Kembali lagi tentang konsultan tadi. Satu contoh kayak begini. Saya kepengen membuat desain bangunan. Gambarnya, desainnya, denahnya kayak apa, tentang bisnis apa gitu. Muncul. Saya ngomong dengan Saman ini tentang bagaimana kendala dan solusi bisnis muncul. Ini muncul, semuanya muncul aja. Tapi saya tadi ngomong dengan jenengan bukan karena teori tentang akademisi, kami adalah pelaku. Jadi kami lebih cerita pada pelaku. Oke Pak Mo, terima kasih banyak sudah berkunjung di studionya podcast. Mohon maaf loh ya, ini ngobrol saya bukan keminter, enggak. Saya ini hanya cerita. Oke, nanti akan kita sambung di edisi berikutnya Pak Mo ya. Terima kasih. Oke, demikian teman-teman Radar Bojonegoro. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.